Oleh sebab itu prinsipnya ini terakhir Pak Muti. Tadi Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh setelah fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu ada 4 pertanyaan harus jawab ketika itu ada perubahan. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahannya kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang? Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang? Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan? Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change, itu dipikirin nomor 3 dan nomor 4 aja, Bu. Dan itu menurut saya bahaya. Jangan. Kita nanti merasain. Saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Nggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan. Dan kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik, not political. Teknokratik, kenapa? Karena begitu pertanyaannya 4 itu, jawabannya harus teknokratik. Nggak bisa jawabannya non-teknokratik ini. Dan ini, Mbak Deni, yang kami melihat Indonesia ke depan dalam hemat kami harus mengembalikan teknokrasi menjadi pilot dari proses pembangunan di Indonesia. Pilotnya itu teknokrasi. Teknokrasi itu come up dengan option. Nanti political leaders melakukan eksekusi atas pilihan yang diberikan oleh teknokrat. Tapi jangan dibalik. Yang kami khawatirkan itu dibaliknya ke ujung. Saya terusin dikit ya, gak apa-apa ya. Di ujung, gini. Si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara, kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik. Teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan, butuh petrokimia. Itu kata teknokrat. Butuh industri baja. Itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline policy-nya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekarang terjadi terbalik. Yang mau mengeksekusi yang punya ide, berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified. Oke. Nah ini yang harus diubah. Iya. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa terjadi. Ini frankly speaking kita ngomong. Iya. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah kami melihat pentingnya. Apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Iya. Syaratnya itu. Baik. Kalau leadershipnya nggak menganggap ilmu pengetahuan penting, pasti nggak akan pakai teknokrasi. Udah pasti itu.